teman-teman semua, mari kita siapkan hati sebelum memulai ibadah. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga Engkau mengumpulkan kami di ibadah online ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau di dekatku bersama.
Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati agar firman yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Dwi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, kakak harap pagi ini adik-adik siap mendengarkan cerita kakak. Oh ya, kakak kembali bertemu dengan kakak Dwi terus ya. Mungkin udah pada tahu ya. Oke, kakak ingin bercerita. Oh ya, kakak sebelum cerita ingin bertanya, adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah minum susu? Oke, adik-adik, kakak harap sudah melakukan itu semua karena untuk siap mendengarkan cerita dari kakak. Oke, kakak ingin menceritakan suatu cerita yang berjudul adalah apa adik-adik? Yaitu kuasa doa. Ya, adik-adik mungkin tidak asing lagi dengan namanya doa, yaitu kuasa doa. Oke, kuasa doa. Adik-adik bisa lihat di sini di ilustrasi slide saya, slide kakak. Nah, di sini seberapa besar, seberapa kuatlah doa itu. Adik-adik mungkin bertanya-tanya, doa saya, doa adik-adik dikabulkan atau enggak sih? Ya, yang sering ditanyakan di dalam hati adik-adik pasti adik-adik menanyakan, kok saya nggak dapat hadiah, kok saya tidak mendapatkan misalkan buku, kok saya tidak mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, jadi adik-adik itu selama melakukan atau ingin sesuatu yang diinginkan, adik-adik harus berusaha dulu. Jadi jangan cuman berdoa saja, oke, tapi harus berusaha juga. Oke, kakak ingin menceritakan adalah diceritain adalah kuasa doa. Bila kamu mengalami masalah, sakit, takut, sedih, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Doa bisa mengubah keadaan atau situasi. Nah, adik-adik, apapun yang kakak tadi di awal sudah bilang, jika adik-adik kok kado saya nggak ada, adik saya nggak ada, nah itu keinginan yang adik-adik inginkan itu belum waktunya dikasih oleh Tuhan. Nah, tapi nanti pas waktunya yang pas, yang kondisinya udah bagus, Tuhan pasti akan mengasih. Nah, apa sih syarat doa yang berkuasa? Adik-adik harus, ayo di sini udah jelas, adik-adik harus membuang segala dosa, bersungguh-sungguh dengan iman, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh maksudnya ya, itu dibarengi dengan iman, bersehati atau bersama keluarga atau teman-teman seiman. Nah, syarat doa yang berkuasa. Nah, jadi adik-adik harus 3 syarat ini harus memenuhi. Jadi adik-adik harus bersungguh-sungguh membuang segala pikiran hal-hal yang tidak baik, dan juga harus selaras atau bersehati. Itu banyak keluarga, banyak teman yang ikut berdoa, itu akan semakin kuat gitu ya. Tapi juga sendiri juga bisa juga temani adik dengan syarat yang tadi ini gitu. Nah, di sini adik bisa lihat apa? Waduh. Nah, adik bisa lihat di sini ada seorang ibu-ibu yang sedang apa adik? Nah, yaitu sedang menjahit. Ya, ibu-ibu memegang jarumnya dengan kain, dengan jarumnya, dan sudah kelihatan tampak rentai ya. Ya, jadi di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Mungkin udah ibu-ibu ya, kondisi udah
Lanjut, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan ia suka menjahit baju untuk anak-anak dan orang miskin. Jadi ini adik ini, ibu ini seorang perempuan yang dermawan. Jadi selalu membantu orang yang kesusahan, yang tidak punya apa-apa dia bantu gitu. Nah, kemudian dan apa ya, hobinya dia juga bisa membuat masakan yang enak. Yo, lihat dengan seriusnya mengolah makanan. Mungkin ibu-ibu, adik-adik pasti sangat senang memasak dan pasti enaknya pol pasti gitu. Ia juga suka membuat masakan yang enak. Jadi ibu ini seorang perempuan yang bernama Tabita bisa memasak. Nah, kemudian apa yang memasak ini, apa yang akan diperbuat ya? Nah, kita lihat. Jadi hasil masakannya tadi yang dibuat oleh si ibu Tabita tadi, hasilnya dibagikan kepada anak-anak, janda-janda, dan orang miskin lainnya yang membutuhkan. Karena kebaikannya, orang-orang sangat mengasihinya. Jadi orang-orang yang diberikan bantuan, makanan, baju, kemudian dibuatkan baju, celana, semua buat kebutuhan sehari-hari, semua orang sangat menghormati dan sangat senang dengan ibu Tabita ini. Nah, kemudian suatu ketika saking ibunya ini kerja keras dan sangat senang, ibu ini Tabita sangat senang sekali membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, tetapi pada waktu itu ibu Tabita ini yang bernama Tabita terbaring sakit. Nah, terbaring sakit itu sangat keras dan obat-obatan mungkin sudah diminum tapi sudah tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu Tabita ini meninggal. Nah, kemudian setelah meninggal, kemudian prosesi untuk pemakaman, yaitu dengan dimandikan, diberikan wangi-wangian, kemudian dipakaikan baju, kemudian jenazah atau mayatnya dibaringkan di ruang atas. Dia ada ruang bawah, kemudian ruang atas, kemudian ibu Tabita ini diletakkan di ruang atas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Semua orang merasakan kebaikan Dorcas menangis. Jadi semua orang, masyarakat atau tetangga-tetangganya merasa kehilangan seorang ibu perempuan Tabita ini meninggal. Jadi atas kebaikannya dia, kebaikan yang telah dilakukannya itu memberikan baju, masakan, makanan untuk orang yang mengalami kesusahan, sangat kehilangan sekali. Kemudian mereka, orang tetangga ini, masyarakat yang di sekitarnya yang sudah diberikan kebaikan oleh ibu ini, mendengar kalau Rasul Petrus sedang melayani di daerah Lida. Nah, kemudian tak jauh dari Yope, mereka segera mungkin berlarian menuju ke daerah Lida. Nah, kemudian mereka segera, yaitu mereka mengutus orang untuk meminta Petrus datang. Nah, kemudian akhirnya setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Maksudnya seorang Rasul Petrus ini dibawa ke ruang atas. Jadi sesampainya di rumah ibu ini, kemudian disuruh ke atas, langsung ke ruang atas, dan semua janda atau masyarakat atau tetangga-tetangga yang merasa kehilangan ini disuruh keluar. Kemudian sambil menangis mereka memberikan kepadanya semua baju yang diberikannya oleh seorang perempuan ini kepada Rasul Petrus.
merasa sedih gitu kehilangan seorang dermawan. Nah kemudian apa yang dibuat Dorcas, apa maksudnya baju makanan-makanan atau baju-baju yang selama ibu ini yang telah selama hidup dia diberikan pakaian makanan kepada mereka yang mengalami kesusahan. Nah si Rasul Petrus ini sangat iba, maksudnya kasihan gitu. Nah kemudian apa yang telah didengarkannya dari tetangganya, dari rakyat atau masyarakat yang di sekitar tetangga-tetangganya, kemudian mereka datang dan disuruh keluar gitu. Jadi berikan waktu sebentar untuk saya berdoa gitu, memohon. Akhirnya sih yang pada mengantarkan Rasul Petrus itu daripada keluar semua gitu. Nah apa yang dilakukannya Petrus kemudian ia berlutut dan berdoa, terlihat dengan sangat bersungguh-sungguh berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Nah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Tabita, bangkitlah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah Tuhan mendengar doa Petrus yang bersungguh-sungguh dan dengan iman. Maka Dorcas pun bangun atau Tabita. Petrus membawa Dorcas keluar. Semua orang bersukacita melihat ia hidup lagi. Berita itu tersebar ke seluruh Yope dan banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itulah doa yang sangat berkuasa. Gitu. Jadi adik-adik harus yakin. Jadi dari cerita ini adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap adik-adik yang ingin capai, yang pasti kalau di sekolah adalah ranking 1 ya. Pasti adik-adik pengen ranking 1. Oke. Nah jadi apa yang dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga, itu belajar rutin ya. Adik-adik harus belajar rutin dan latihan setiap mata pelajaran yang adik-adik hadapin. Dan kemudian yang terakhir adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan bersungguh-sungguh, dan bersehati selaras ya. Nah biarkan Tuhan yang turun tangan, kemudian adik-adik tinggal tunggu hasilnya, dan adik-adik harus percaya itu. Oke? Oke. Adik-adik ceritanya cukup untuk hari ini, dan ada ayat hafalan yang mungkin adik-adik nanti bisa hafalkan. Jadi di Yakobus 5 ayat 16b. Nah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu. Nah, jadi demikian cukup untuk cerita hari ini, dan selamat hari Minggu. Selamat bertemu minggu depan, dan sampai jumpa. Salam, bye-bye.
ibadah hari ini, kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami. Pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawat bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.